Sometimes, terkadang kita ingin langsung mendapatkan hasil yang spektakuler. Mumpung kita masih hidup, saya ingin melihat hasilnya. Shalom good readers, selamat hari Natal. Kiranya sukacita Natal tetap senantiasa ada di dalam hati kita karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Dan kita lanjutkan renungan kita di Mazmur 126. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama di Mazmur ini ada kata ketika. Jadi kata ketika ini merujuk kepada satu peristiwa di masa yang lalu. Di masa yang lalu mereka itu dibuang ke Babel. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, bagi mereka ini adalah sebuah mimpi yang tidak ada habis-habisnya. Namun, tapi ada namunnya ya. Mereka ternyata ketika kembali ke Yerusalem memang menemukan sukacita yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, mereka menemukan bahwa Yerusalem itu dalam keadaan hancur. Oleh karena itu, yang pertama kali mereka lakukan adalah berdoa memohon pemulihan dari Tuhan di ayat yang keempat. Apakah tiba-tiba Tuhan memberikan satu pemulihan langsung tiba-tiba Yerusalem seperti kota yang dulu lagi begitu pada masa jayanya? Ternyata tidak. Pemazmur menyadari bahwa untuk mengalami satu pemulihan dibutuhkan satu perjuangan yang tidak mudah. Makanya di ayat yang kelima dia mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kata menabur itu berarti sedang menabur benih ke tanah supaya menjadi tumbuh. Sementara kata mencucurkan air mata, biasanya ini kata dipakai untuk tangisan pada waktu kematian. Pertanyaannya adalah, apa korelasinya ya? Di satu sisi menabur, tetapi di satu sisi mencucurkan air mata seperti pada waktu kematian. Jadi tanah yang dikelola oleh bangsa Israel pada waktu itu bukanlah tanah yang subur, tetapi tanah yang sangat kering. Pemazmur meyakini bahwa segala jerih payah akan dibayar dengan tidak sia-sia, artinya pada masa musim panen. Tetapi ketika mereka sedang mengerjakan tanah di Yerusalem itu, mereka harus mencucurkan air mata seperti pada masa-masa kematian. Artinya, pemazmur menyadari sekali bahwa apa yang mereka akan kerjakan nanti itu boleh dikatakan setengah mati begitu ya. Untuk kembali membangun ataupun memperbaharui Yerusalem. Ini yang harus mereka lakukan. Dan mereka siap untuk melakukan itu. Walaupun penuh dengan penderitaan. Tetapi ada satu hal juga menarik, berjalan penuh dengan penderitaan. Ternyata kata berjalan itu adalah regenerasi. Pemazmur sadar bahwa mungkin di generasinya dia itu harus bekerja keras setengah mati untuk membangun Yerusalem, tetapi di generasi berikutnya dan generasi berikutnya, mereka akan menuai panennya. Jadi, dengan kata lain, pemazmur menyadari untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan itu sangat panjang. Mungkin tidak di masanya, mungkin di keturunannya dan keturunannya dan keturunannya. Tetapi iman daripada pemazmur sangat yakin Tuhan pasti akan bekerja. Saya rasa demikian juga dengan kita. Sometimes, terkadang kita ingin langsung mendapatkan hasil yang spektakuler. Mumpung kita masih hidup, saya ingin melihat hasilnya. Tapi good readers, harus kita juga akui, kadang ada hasil yang tidak akan kita lihat. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan pun, jangan-jangan kita belum tentu bisa melihat hasilnya. Tetapi iman kita meyakini, the next generasi dan generasi berikutnya, itulah yang akan memanen dan mereka akan kembali menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.